Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ya. Yang namanya manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Boleh jadi kita dulu seringkali mengecewakan orang tua. Orang tua seringkali kecewa oleh kita, bahkan sering menangis oleh kita, ya. Nah, sekarang alhamdulillah Anda sudah bertobat, sudah sadar dengan kesalahan-kesalahan begitu. Tapi masalahnya kan beliau sudah wafat. Apa yang harus kita lakukan? Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dengan hadis statusnya hasan. Bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kami berada di sisi Rasulullah, ketika kami sedang berada di majlis Rasulullah, idza jaa rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki dari suku Bani Salamah. Faqala, dia berkata, tolong camkan, ini cara bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat, apalagi kita dulu banyak berbuat dosa, banyak durhaka. Tolong perhatikan hadis ini baik-baik. Faqala ya Rasulullah, dia bertanya, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruha bihi ba'da mautiha. Ya Rasulullah, adakah cara saya ingin berbuat baik kepada orang tua saya sementara beliau itu sudah wafat? Nah, teman-teman sekalian, ibu yang tadi bertanya baru nyadar kalau dulu itu banyak mengecewakan orang tua, durhaka kepada orang tua. Tapi orang tua saya sekarang sudah wafat. Apa yang harus saya lakukan? Tadi kan pertanyaannya begitu. Saya jawab dengan hadis riwayat Abu Dawud. Jadi seorang lelaki datang dari suku Bani Salamah. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ibu bapak saya sudah meninggal. Masih adakah cara saya ingin minta maaf, saya ingin berbuat baik kepada beliau karena beliau sudah wafat? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya, kamu bisa lakukan. Nah, tolong camkan saudara-saudaraku tercinta, kepada kepada Anda yang orang tuanya sudah wafat, Anda bisa lakukan ini. Apalagi ternyata kita termasuk orang yang sering menyakiti beliau, ya. Nah, apa? As-salatu 'alaiha wal istighfaru laha. Kamu jangan pernah lelah untuk selalu memohonkan ampunan dan mendoakannya. Nah, jadi satu apa? Sebagai bentuk bahwa kita menyesal sudah mengecewakan orang tua dan orang tua kita sudah wafat. Apa kata Nabi? As-salatu 'alaiha wal istighfaru lahuma. Kamu selalu memohonkan ampunan. Jadi tiap sholat Anda mohonkan ampunan. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya. Muliakan kedua orang tua saya. Tempatkan kedua orang tua saya di sisimu, di tempat yang penuh kemuliaan. Luaskan alam kuburnya ya Allah. Terangkan alam kuburnya ya Rabb. Ampuni ya Allah kedua orang tua saya. Jangan pernah lelah kamu terus berdoa. Kan kita sudah gak bisa minta maaf lagi. Kan Anda tidak mungkin datang ke kuburan lalu Anda nangis di atas kuburan orang tua. Ma, bapak, maafkan saya, maafkan neng. Kan udah gak bisa. Maka kata Nabi, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Kamu doakan selalu kedua orang tuamu. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Coba kamu teruskan kebiasaan baik orang tuamu. Coba teteh, Anda ingat-ingat, orang tua Anda punya kebiasaan baik apa? Teruskan.
Misalnya orang tua Anda itu rajin baca Quran, sok teruskan. Orang tua Anda rajin tahajud, teruskan. Orang tua Anda sering berbagi rezeki dengan saudara-saudaranya, teruskan. Wa in padu, kamu lakukan apa yang menjadi kebiasaan orang tua kita. Sok lakukan. Itu bentuk permintaan maaf kita kepada orang tua. Jadi tidak ada istilah, saya mah udah gak bisa apa-apa, habis orang tua saya sudah meninggal, padahal saya termasuk anak durhaka. Siapa bilang Anda tidak bisa melakukan apa-apa? Kata Nabi, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Coba kamu doakan selalu kedua orang tuamu. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Coba laksanakan niat-niat baiknya, kebiasaan baiknya. Termasuk niat baik itu kita laksanakan. Jadi kalau kita tahu bahwa orang tua kita tuh punya niat baik, ya, dan Anda bisa mewujudkannya, coba wujudkan. Orang tua kita punya kebiasaan baik, coba teruskan, ya. Wasilaturrahimil lati la tusalu illa biha wa ikramu shadiqihima. Yang berikutnya apa? Bersilaturahmilah dengan saudara-saudaranya dan muliakanlah teman-temannya. Coba Anda rajin silaturahmi ke saudara-saudaranya, ayah dan bunda Anda. Ya enggak? Jangan sampai kalau orang tua kita sudah wafat, sudah aja. Putus dengan keluarga orang tua. Putus dengan teman-teman orang tua kita. Salah satu bentuk permintaan maaf kita kepada orang tua yang sudah wafat karena kita banyak berbuat dosa, yaitu apa? Coba muliakan teman-temannya, bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya. Nah, jadi dari hadis riwayat Imam Ahmad ini jelas kita masih punya peluang kok berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat. Keliru kalau Anda mengatakan, aduh orang tuaku sudah wafat, gak ada waktu lagi. Kata siapa? Anda masih punya waktu, punya kesempatan. Nah, yang berikutnya saya sampaikan dalam hadis Bukhari, ya, nomor 2557, Sahih Bukhari. Sa'id bin Ubadah bertanya, ya Rasulullah, inna ummi tuwufiyat wa ana ghaib. Kata Sa'id bin Ubadah, ya Rasulullah, ketika ibu saya wafat, saya sedang tidak ada di tempat. Saya sedang ada di luar kota. Ayan fa'uha syai'un intasoddaqtu bihi anha. Ya Rasulullah, apakah ada manfaatnya kalau saya bersedekah atas namanya, berwakaf atas namanya? Ada manfaatnya enggak? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya, tentu saja, kata Nabi. Jadi Sa'id bin Ubadah ini, dia merasa bahwa saya ingin berbuat baik kepada orang tua saya yang sudah wafat. Apalagi saat orang tua saya wafat, saya nggak ada di tempat. Ya Rasulullah, ayan fa'uha syai'un intasoddaqtu bihi anha. Apakah bermanfaat kalau saya bersedekah atas namanya? Qala na'am. Iya, kata Nabi. Qala. Lalu Sa'id bin Ubadah berkata, fa inni ushhiduka. Ya Rasulullah, persaksikanlah. Jadi Abu Ubadah minta, ya Rasulullah, saksikan ya. Inna haitil mihrafa sodaqatun alaiha. Sesungguhnya kebun kurma yang mau berbuah ini saya sedekahkan atas nama ibu saya. Sahih Bukhari. Jadi kalau Anda ingin berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, Anda boleh berwakaf atas nama beliau, boleh bersedekah atas nama beliau. Ada seorang anak muda, ya, saya pikir saya perlu ceritakan sebagai bahan renungan untuk sahabat-sahabat sekalian. Ada seorang teteh muda dengan adiknya ketemu saya. Beliau mengatakan, Ustadz, saya ingin berbakti kepada orang tua saya yang sudah wafat. Boleh enggak saya berwakaf atas nama almarhum ibu saya? Jadi ibunya sudah wafat. Dan tidak tanggung-tanggung, anak muda ini, ya, berwakaf atas nama bundanya. Ya, untuk zaman sekarang jumlahnya tidak kecil, ya, lebih dari 1 miliar.
Padahal juga kalau kita lihat bukan dia itu pengusaha yang maksudnya yang sudah luar biasa besarnya. Artinya apa? Dengan sebuah kecintaan, saudara-saudara. Ini anak muda nih, ya. Masih muda begitu umurnya. 20-an begitu. Dia punya usaha dengan adiknya gitu. Tapi dia nabung, ya. Lalu apa dia bilang? Ustadz, saya mau berwakaf atas nama ibu saya. Saya pikir berwakaf 10 juta, 100 juta gitu. 1 miliar, saudara-saudara. Untuk Masjid Percikan Iman. Nah, saya ceritakan itu bukan apa-apa. Coba Anda yang lebih kaya dari dia, ya, bisa nggak melakukan hal itu? Gitu. Ya. Bisa nggak? Gitu loh. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ini salah satu bentuk yang saya ceritakan tuh nyata. Bukan zaman Rasulullah, ya, bukan zaman Rasulullah. Anak muda ini dia punya usaha, usahanya juga maksud saya, ya dia jalani secara bertahap begitu. Bukan berarti pengusaha yang punya aset triliunan, ratusan miliar, enggak juga gitu loh. Tapi yang ingin saya ceritakan sama Anda, kecintaannya kepada bundanya itu loh luar biasa. Sampai dia bilang, saya berwakaf Ustadz atas nama ibu saya. Jadi ketika dia bertanya, ya saya ingat dengan hadis ini. Hadis Sahih Bukhari. Ya, Sa'id bin Ubadah mengatakan, saya akan wakafkan, ya, annaha itil mihrafa sadaqatun alaiha. Saya akan wakafkan kebun kurma yang mau berbuah ini, ya, sedekah atas nama ibu saya, wakaf atas nama ibu saya. Nah, ternyata saya menemukan juga di zaman sekarang ini ada anak milenial umurnya belum 30, ya, 20 sekian, apa 23, apa 24 begitu. Saudara-saudara, ini dengan adiknya berdua, adik kakak berdua, dua-duanya perempuan, dia mengelola usaha dan dia bilang, saya berwakaf atas nama ibu saya. Saya bilang, ya dalam pikiran saya, merenan 10 juta, 100 juta, 1 miliar, saudara-saudara. 2 tahap, 500 juta dulu, 500 juta lagi. Waduh, saya sampai mengatakan, ya Allah, ini betapa bahagianya, bundanya itu betapa bahagianya. Kenapa? Karena punya anak yang segitu solehahnya begitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, saya ajak Anda boleh berwakaf atas nama bunda Anda, ya, yang pernah menangis demi kebahagiaan Anda, pernah sakit demi kebahagiaan Anda, pernah menderita demi kebahagiaan Anda, pernah menahan malu demi kebahagiaan Anda. Sekarang Anda sudah jadi orang sukses. Kapan Anda berterima kasih atas segala kebaikannya? Yuk, saya sudah kasih contoh nyata gitu. Kalau aduh Pak Ahmad tuh saya emang gak bisa semiliar, ya sok sabar tuh. Mau 1 juta, mau 10 juta, mau 100 juta, ya. Dan tidak ada apa-apanya duit kita ini dibanding dengan perjuangan orang tua kita gitu loh. Gak ada apa-apanya duit saya miliaran misalnya untuk membayar segala kebaikan doa ibu bapak saya yang sudah berjuang. Saya jadi begini, yakinlah karena perjuangan mereka. Anda jadi begini, ya, punya kedudukan di kantor, punya aset begitu banyak, ya, punya perusahaan begitu dahsyat, punya karyawan ratusan bahkan ribuan. Itu tuh karena doa orang tua. Coba tuh Anda sisihkan untuk berwakaf atas nama orang tua Anda, seperti yang dilakukan oleh Sa'id bin Ubadah. Dia bilang, saya akan wakafkan harta yang saya suka. Teman-teman, yang namanya kebun kurma itu, kalau zaman dulu, itu kategorinya aset termahal. Sampai sekarang, di Timur Tengah, ya, Anda coba datang, kalau umroh, datang ke kebun kurma, ya. Itu orang kaya kalau udah punya kebun kurma begitu. Kaya. Dia punya aset yang paling berharga. Inna haitil mihrafa sodaqatun alaya. Saya wakafkan kebun kurma yang mau berbuah ini atas nama ibu saya. Gitu. Nah, itu teteh ya, kalau Anda merasa masa lalu Anda sering menyakitkan, ya saya tidak mengatakan Anda harus wakaf 1 miliar atas nama ibu Anda. Enggak, sesuaikan saja dengan kemampuan. Karena apa? Kebayang nggak kalau Anda berwakaf atas nama ibu Anda?
itu menjadi autopilot. Amal yang ngalir. Jadi jariah untuk beliau. Seperti yang saya bacakan hadisnya dari riwayat Imam Bukhari. Nomor 2757. Namanya Sa'id bin Ubadah. Begitu. Silakan. Ya, Anda bisa lakukan itu. Wallahu a'lam bishawab.